Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus para jamaah yang istiqomah, yang bersungguh-sungguh untuk selalu hadir mendengarkan pesan-pesan dari Rasulullah SAW, yaitu ungkapan-ungkapan yang penuh dengan hikmah, ungkapan-ungkapan yang sangat menginspirasi kita untuk selalu berupaya meraih kebaikan-kebaikan. Kita akan kita akan lanjutkan kajian kita hadis dengan judul Wasailil Khair. Wasail itu artinya jamak dari wasilah. Wasilah itu ya alat atau perantara, atau bisa juga disebut dengan sebab. Wasail ya. Nanti kalau dijadikan suatu hal dan suatu sebab disebut dengan tawasul. Tawasul itu artinya menjadikan sesuatu menjadi wasilah. Nah, kemudian al-khair artinya kebaikan. Artinya wasailul khair itu adalah sarana-sarana, alat-alat, sebab-sebab untuk meraih kebaikan. Hadisnya dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Inilah pesan-pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Berupa sabda Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru, bahwa at-tahur itu bersuci adalah syatrul iman. Syatrul iman bisa dijadikan sebagian dari iman, bisa juga dijadikan separuh dari iman. Walhamdulillah, walhamdulillah, dan kata-kata alhamdulillah yang segala puji bagi Allah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Jadi keutamaan membaca alhamdulillah sekaligus ini bagian dari berzikir kepada Allah. Keutamanya adalah begitu besar sehingga memenuhi timbangan. Dan setiap kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita mana yang lebih berat. Apakah lebih banyak, lebih berat timbangan amal solehnya, atau lebih berat timbangan amal-amal buruknya. Ini yang menentukan nasib kita. Wa subhanallah walhamdulillah, dan subhanallah, zikir subhanallah itu maha suci Allah, walhamdulillah, dan sekaligus digabung dengan alhamdulillah, itu ucapan syukur atas kesempurnaan nikmat Allah. Itu digabung dikatakan tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh, akan memenuhi antara bumi dan langit. Ini juga menunjukkan betapa keutamaan bertasbih dan bertahmid. Itu ketika digabungkan subhanallah walhamdulillah, dua-duanya yang kita baca itu keutamaannya begitu besar sampai digambarkan memenuhi antara bumi dan langit. Wassalatu nurun, wassalatu, dan salat itu, salat yang kita lakukan itu nurun, adalah nur, cahaya. Bedanya kalau nur sama dia itu apa dalam bahasa Arab? Kalau yang dihasilkan oleh bulan itu disebut dengan nur. Kalian jangan qamara nur wasyamsa diya. Kalau dia atau bau itu cahaya yang disertai dengan panas.
Jadi kalau cahaya yang dihasilkan oleh bulan itu terang tapi tidak panas. Kalau cahaya yang dihasilkan oleh matahari itu terang dan juga panas. Ini kalau dalam bahasa Arab itu, kalau nur itu cahaya yang tidak disertai panas. Kalau daw atau jamaknya dia itu adalah cahaya yang disertai panas. Saya sebutkan wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah, kemarin kita juga sudah bahas tentang hadis bersedekah. Sedekah baik itu yang berupa materi ya, maupun non materi ya. Yang berupa materi itu ya memberikan sesuatu yang bernilai ekonomi ya, sesuatu yang bernilai harta ya. Nah, tapi juga bisa juga sedekah dengan selain harta, seperti sedekah dengan tersenyum, sedekah dengan nasihat, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran, bahkan sholat duha 2 rakaat itu sudah menjadi tebusan untuk menyedekahi sendi-sendi dalam tubuh kita yang jumlahnya ada 360. Wasabru diyaun. Nah ini tadi wasabru dan sabar itu diyaun, cahaya juga. Bedanya kalau nur itu tidak panas, kalau dia itu panas. Jadi sebutkan wasabru diyaun, sabar itu juga cahaya. Kalau orang Indonesia bingung mengartikannya karena nur juga diartikan cahaya, dia juga diartikan cahaya gitu. Cuma ternyata beda asal katanya. Kalau cahaya dari kata-kata nur itu tidak panas, kalau cahaya dari kata-kata dia itu panas. Tapi orang Indonesia itu kata-katanya kurang, perbendaharanya itu tidak mewakili perbendaharan kata-kata yang di Arab. Makanya salah satu keistimewaan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW itu berbahasa Arab, karena bahasa Arab itu ya kaya dengan perbendaharaan dengan berbagai macam makna yang nanti akan menjadi lebih sempurna ya. Yang kalau kita menerjemahkan itu nggak nemu padan katanya. Dari sini tadi nur dia itu beda ya kan. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Wal Qur'anu, dan Quran itu hujjatun, sebagai hujjah. Sudah bisa diartikan sebagai alasan, sebagai pembela ya. Bisa juga sebagai penolong laka, yang bisa bermanfaat untukmu, au alaika, atau yang bisa merugikan untukmu. Jadi Quran ini bisa-bisa dia itu membela kita karena kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita jadikan pelajaran ya, maka itu menjadi pembela kita. Tapi kalau Al-Quran kita tidak baca, apalagi kalau kita tahu artinya, justru artinya kita tinggalkan ya, pesan-pesannya tidak kita dengarkan, aturannya tidak kita pakai ya, apa yang dia larang kita lakukan, apa yang dia perintah kita tinggalkan semuanya, maka itu akan apa? Alaika, itu akan menjadi musuh, akan merugikan kita nanti di hadapan Allah SWT ketika kita dihakir atau diadili sama Allah. Dia tidak membela, tapi malah justru akan merugikan kita. Kullun nasi yaghdu, kullun nasi, setiap orang yaghdu itu ghadat itu artinya pagi. Jadi kullun nasi yaghdu, setiap orang itu di pagi hari pergi untuk berusaha, nafsahu, untuk diri. Maksudnya setiap orang itu di pagi hari berusaha untuk melakukan bisnis, untuk melakukan urusan untuk dirinya. Disebutkan famu'tiquha, ada orang-orang yang juga yang usahanya justru ada orang-orang yang usahanya akan memerdekakan dia. Maksudnya dengan usaha-usaha dia itu di pagi hari itu dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT, karena semua usaha-usahanya itu berupa amal soleh yang menjadikan dia itu jauh, yang menjadikan dia itu terbebas dari
neraka, ya muqtiquha, memerdekakannya, au mubiquha, atau membinasakannya. Ini tadi jelasan tentang makna lahiriah atau makna terjemahan dari hadis tentang jalan-jalan menuju kebaikan. Sekarang kita akan coba jelaskan atau rinci penjelasan dari hadis ini. At-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu separuh dari keimanan. Para ulama menjelaskan makna ini. Pertama, tentu saja karena toharo itu dalam Islam dianggap sangat penting. Dan toharo ini mencakup toharo yang sifatnya lahiriah. Toharo lahiriah berarti secara fisik itu bersih, kan? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Yang bertobat ini bisa dimaknai bersuci secara batin. Karena hati seseorang itu ketika banyak dosa itu sebetulnya kotor. Kalau kata Nabi SAW, innal abda idza adnaba damban nakata fi qalbihi naktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu bila melakukan suatu maksiat, satu dosa, maka akan membekas dalam hatinya satu noda. Nah, ketika kita tidak membersihkan hati kita ya, dengan melakukan amal-amal soleh, dengan beristighfar, dengan berbagai macam amal yang bisa menghapuskan dosa itu, ya maka hati kita akan menjadi kotor. Nah, jadi kalau membersihkan hati itu bukan hati fisik ya, bukan hati fisik itu kita cuci dengan air, bukan. Tetapi ini membersihkannya dengan berbagai macam amal-amal soleh yang bisa menghapuskan. Contohnya istighfar. Istighfar itu adalah cara untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran ini. Bisa juga kotoran dalam hati itu bukan sekedar dosa, tapi juga kotoran berupa penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati itu juga bagian dari kotoran ya, yang mengotori, seperti sombong, seperti hasad, seperti suudzon, seperti ya berbagai macam penyakit hati, ujub, seperti riya, ya kan? Riya itu pamer. Nah, itu berbagai macam disebut dengan al-akhlaq al-zamimah atau akhlak-akhlak tercela, itu juga akan mengotori hati. Jadi bisa berupa dosa-dosa dan maksiat itu yang mengotori hati. Bisa juga berbagai macam akhlak buruk itu juga mengotori hati. Bisa juga adalah kotoran berupa kemusyrikan. Syirik ini juga termasuk yang mengotori hati. Itu menyekutukan Allah SWT itu justru dosa yang sangat besar ya kan. Nah, syirik itu ada dua macam, ada syirik kecil. Syirik kecil itu adalah sesuatu yang dianggap dalam hadis atau dalam Al-Quran sebagai perbuatan syirik, tapi tidak sampai kepada syirik besar. Seperti apa? Seperti di dalamnya adalah contoh disebut dalam hadis, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya yang saya khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil. Terus ditanya, wa ma huwa syirkul asghar, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah SAW? Ar-riya, yaitu pamer. Pamer itu termasuk juga syirik, tapi syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena orang itu yang dia beribadah atau melakukan berbagai macam amal soleh, niatnya semata-mata harusnya itu sama Allah, niatnya karena Allah SWT. Tapi diselipkan di situ, disisipkan, yaitu ada niatan ingin dapat pujian, ingin dapat pengakuan. Ini yang menjadikan menyertakan atau menyelipkan niat yang harusnya murni untuk Allah, kemudian ada niatan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka disebut dengan syirik kecil.
Ada lagi mau syirik kecil adalah bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah itu termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena sumpah itu sebetulnya adalah menyebutkan sesuatu yang kita anggap diagungkan. Jadi menyebutkan sesuatu yang kita agungkan untuk menguatkan tekad kita apakah kita mau melakukan sesuatu atau tidak. Jadi ketika kita bersumpah dengan sesuatu artinya kita mengagungkan sesuatu itu. Demi matahari namanya. Maka kita jadikan matahari itu sesuatu yang kita sebut sebagai sesuatu yang kita agungkan. Untuk apa? Untuk menguatkan tekad kita, demi matahari saya tidak akan makan hari ini umpamanya. Nah, makanya di situ ada pengagungan sesuatu yang seharusnya pengagungan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebutnya demi Ka'bah, demi apapun ya, ketika kita sebutkan dengan kata-kata demi itu artinya kita sedang bersumpah. Yang seharusnya itu sumpah itu murni hanya kepada Allah. Karena disebutkan sumpah itu artinya apa? Dzikru syai'il mu'azzam ta'kidan. Jadi menyebutkan sesuatu yang kita agungkan untuk menguatkan tekad kita. Ya, yang harusnya apa? Ketika kita menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menguatkan tekad kita, maka kita harus dengan nama Allah. Yang kalau dalam bahasa Arab itu pakai 3 huruf, boleh dengan wawu, wallahi. Ya, jadi setelah wawu itu hurufnya itu setelah huruf wawu itu berbunyi kasrah, wallahi, bukan wallahu, bukan wallah. Atau yang kedua dengan ba, billahi. Atau yang ketiga dengan ta, tallahi. Jadi wallahi, billahi, wallahi. Kalau orang Indonesia nggak bisa membedakan, pokoknya wallahi juga artinya demi Allah, billahi juga demi Allah, tallahi juga demi Allah. Intinya kalau kita menyebutkan dengan kata-kata demi itu artinya kita sedang bersumpah. Kalau kita sedang bersumpah itu yang berhak untuk dijadikan sumpah itu hanyalah Allah. Ketika kita menjadikan selain Allah dijadikan sumpah itu kita sudah melakukan satu bentuk syirik, namanya syirik kecil. Syirik kecil itu tidak sampai membuat orang itu keluar dari agama, tetapi itu dosa. Ya, jadi makanya ini termasuk juga yang mengotori hati, syirik kecil. Ada juga kemunafikan. Munafik itu juga termasuk mengotori hati. Munafik itu ada 2 macam. Ada munafik yang sifatnya fi'li. Munafik fi'li itu artinya tidak sampai membuat orang itu keluar dari agama, tapi dosa. Munafik fi'li itu apa? Munafik dengan melakukan apa yang dilakukan dengan lahiriah kita. Jadi kalau kata Nabi SAW, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda seorang itu munafik itu 3. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia itu berjanji dia tidak tepati, kalau dia itu dipercaya dia berkhianat. Nah, maka ini yang dimaksud adalah munafik fi'li. Munafik perbuatan, artinya dia tetap masih seorang muslim, seorang mukmin, ya, tapi dia berdosa karena dia melakukan kemunafikan, munafik yang sifatnya perbuatan. Yang sangat berbahaya, yang sangat besar mengotori hatinya itu adalah munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu artinya kemunafikan secara keyakinan. Nah, itu sebetulnya munafik i'tiqadi itu sebenarnya sama dengan kufur. Karena dia sebetulnya tidak beriman. Jadi munafik i'tiqadi itu secara hatinya itu munafik. Dia memperlihatkan sebagai seorang mukmin. Dia mungkin bisa sholat atau apa saja, pokoknya pura-pura sebagai seorang mukmin. Tapi hakikatnya dia dalam hatinya dia itu orang kafir. Itu disebutkan munafik i'tiqadi. Ini malah lebih bahaya lagi. Makanya kalau dalam Al-Quran diancam apa? Innal munafiqina
fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini Allah ancam dengan apa? Neraka yang paling bagian bawah. Ya, kenapa? Karena dia menipu gitu kan, pura-pura beriman tapi sebetulnya dia itu kafir. Itu lebih berbahaya, bisa menikam dari belakang, atau dia menggombosi, atau dia, kalau kata Nabi Muhammad SAW itu ya berbahaya sekali. Makanya dulu ada gembongnya seorang munafik yang kita kenal dalam sirah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini begitu pinternya dia itu memperlihatkan sebagai seorang mukmin, tapi hakikatnya dia orang kafir ya, tapi orang munafik. Sampai ketika sudah ketahuan terbukti bahwa dia itu melakukan pengkhianatan kepada umat Islam, ada sahabat yang menawarkan diri, ya Rasulullah, bolehkah ini Abdullah bin Ubay saya penggal kepalanya? Izinkan saya akan penggal kepalanya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Saya tidak mau nanti orang-orang menuduh bahwa Muhammad itu tega membunuh temannya. Jadi Muhammad nanti dituduh tega membunuh temannya. Kenapa? Namanya orang munafik itu sehari-hari itu bersama dia, mungkin ikut sholat, itu macam-macam. Ketika dia itu tahu-tahu di momen dikabarkan dibunuh, maka Muhammad sama teman sendiri saja tega seperti itu ya, karena orang munafik itu ya memang sehari-hari bersama orang muslim. Nah, itu namanya yang dimaksud adalah munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Termasuk lagi ya kekufuran. Intinya bahwa kata-kata tahur di dalam hadis ini menurut para ulama mencakup tahur secara lahiriah, yaitu bersih secara lahiriah. Kalau kita kena najis kotoran dengan dibasuh dengan air, atau kalau kita kena kotoran karena hadas kecil atau hadas besar, kita basuh dengan cara berwudu. Kalau hadas besar kita dengan cara mandi. Tapi yang tidak kalah penting juga kotor secara maknawiyah, yaitu bagaimana kita membersihkan hati kita dari noda-noda maksiat, noda-noda akhlak tercela, noda-noda tadi kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Walhamdulillah ta'ala tamla'ul mizan. Dan kata-kata alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ardh. Ini juga sekaligus pelajaran yang penting juga dari kita, pentingnya kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan berbagai macam lafal-lafal zikir ya. Kalau di sini dikatakan kalau alhamdulillah saja, alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Kalau digabungkan subhanallah walhamdulillah, itu juga akan lebih dahsyat lagi. Itu pahalanya lebih besar lagi, digambarkan seolah-olah menutupi atau memenuhi antara langit dan bumi. Nah, ini disebutkan bahwa ini penting sekali untuk untuk menambah tabungan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika ini juga termasuk di dalamnya adalah zikir, tentu bukan hanya itu saja kan, subhanallah walhamdulillah, termasuk juga zikir apa? Kalau dalam hadis itu ada katakan afdalu ma qultu wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah, ya kan? Seutama-utamanya apa yang saya ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka di sini sebetulnya adalah digambarkan dalam penjelasannya ini sebetulnya bukan hanya fokus kepada kata alhamdulillah dan subhanallah saja, tapi sebetulnya itu mencakup semua zikir-zikir. Termasuk di sini juga disebutkan dalam hadis suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku suatu amal yang akan membuatku masuk ke dalam surga. Qala, kemudian Allah SWT menjawab atau berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ini jadi kalimat tauhid ya.
Jadi antara yang sangat utama adalah kalimat tauhid. Sampai disebutkan ketika Nabi Musa minta diajari sama Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku suatu zikir atau suatu amalan yang membuat aku masuk surga. Maka Allah cukup dengan pesan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Falau wudi'at as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab' fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin la rajahat bihim la ilaha illallah. Disebutkan penjelasan berikutnya, kata Allah SWT, andai kalimat la ilaha illallah ditimbang, di mana kemudian bumi dan langit itu ditaruh di sebelah timbangan atau di bagian cakok timbangan yang sebelahnya, lalu kalimat la ilaha illallah di bagian yang lain dikatakan la rajahat bihim la ilaha illallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini menggambarkan berarti betapa keutamanya zikir. Ada seorang sahabat juga yang datang kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat alayya fadullani ala syai'in atashabbathu bihi. Ya Rasulullah, saya merasa bahwa agama Islam ini amalan-amalan itu banyak sekali. Jadi merasa dia itu berbagai amal, kesempatan untuk beramal itu banyak, tapi saya tidak mampu semuanya. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku yang dengannya saya akan berpegang teguh. Maksudnya dia pengen, ya sudah punya amalan yang unggulan gitu ya, yang tidak terlalu banyak tapi nilainya itu tinggi gitu ya. Kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. La yazalu, tidak henti-hentinya, lisanuka, lisanmu, ratban, basah, min dzikrillah, atau berzikir kepada Allah. Ini salah satu nasihat juga. Orang selalu kemana-mana berzikir kepada Allah SWT itu, nah itu menjadi amalan yang pahalanya sangat besar, ya kan? Dan juga sekaligus itu memberikan garansi orang itu akan selamat dari berbagai macam dosa. Sampai disebutkan dalam hadis lain, kata Rasulullah SAW, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Ma'amila ibnu Adam, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan anjalahu, yang lebih menjamin keselamatan baginya, min azabillah, dari siksa Allah. Amalan yang memberi jaminan dia akan selamat dari siksa Allah apa? Min dzikrillah, yang melebihi jaminannya daripada berzikir kepada Allah. Ya, karena orang sedang berzikir itu kan tentu saja dia akan selalu termotivasi untuk beramal soleh karena merasa ingat dengan Allah, Allah mengawasinya, ya kan, Allah menilainya. Dan ketika dia mau melakukan maksiat juga dia akan takut karena dia selalu hadir atau selalu merasakan muraqabah Allah, pengawasan Allah. Jadi zikir ini dianggap sebagai amalan yang lebih memberikan jaminan atas keselamatannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nurun, dan salat itu sebagai cahaya. Ai thawabuha nurun, yaitu pahalanya cahaya. Fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, basyiril masyaina fi dzulmi ilal masajid bin nur at-tam yaumil qiyamah. Dalam hadis lain, untuk memotivasi orang yang sholat dikatakan, berikan kabar gembira al-masyain, kepada orang-orang yang berjalan fi dzulami, dalam kegelapan, ilal masajid, menuju masjid. Kasih kabar kepada orang-orang yang terus ke masjid walaupun mungkin hujan, walaupun gelap gitu ya. Karena apa? Karena dikatakan nanti di akhirat dikatakan berikan kabar gembira, mereka akan mendapatkan cahaya at-tam, yang sempurna, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi para ulama memaknai nur di sini cahaya, bisa juga cahaya dalam artian kehidupan. Jadi dengan kita sholat itu kita akan mendapatkan cahaya kehidupan sebagai petunjuk
pedoman hidup kita. Makanya ada kata-kata, kalau kita kepengen diperbaiki kehidupannya, perbaikilah sholatnya, ya kan? Kalau kita ingin mendapatkan hidup yang baik, maka kita perbaiki sholat. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan cahaya, jadi sholat itu menjadi cahaya. Maka kita bayangkan kalau orang yang tidak sholat, artinya dalam hidupnya itu semuanya penuh kegelapan. Mungkin tidak gelapnya nggak ada lampu, bukan, tapi sebetulnya dalam hidup ini dia merasakan ya tanpa arah yang jelas. Ya kita bisa bayangkan kalau hidup dalam kegelapan, ya jalan dalam kegelapan, kita bisa juga memang kesasar, tidak tahu mana dan seterusnya. Makanya sholat itu secara keutamaan di dunia itu juga menjadi petunjuk. Tapi yang pasti juga disebutkan dalam hadis, nanti di akhirat itu akan menjadi cahaya, menjadi obor kita dari kiamat. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan. Burhan itu dalilun ala sihhati sahibiha, bahwa sedekah itu bukti bahwa orang itu sehat keimanannya, sah keimanannya. Wasumiyat sadaqatun, dan kenapa sedekah itu disebut sebagai burhan? Li'annaha dalilun ala sidqi imani, karena dia itu bukti bahwa kejujuran keimanan atau kebenaran keimanannya. Ya kenapa? Karena memang hukum asalnya semua orang itu untuk bersedekah ya berat. Makanya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu kepada harta itu cintanya begitu mendalam. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Setiap orang itu pada dasarnya dia mencintai harta, dan biasanya semakin banyak hartanya bukan semakin dermawan, bisa juga semakin pelit, ya kan? Karena presentasinya kan, kalau orang kita sedekah ukurannya bukan dari besarannya. Kalau orang yang penghasilannya satu bulan namanya 50 juta, ya, dia sedekah 1 juta, itu masih pelit banget, ya kan? Nah, tapi kalau ada orang penghasilannya 1 bulan namanya 2 juta, dia bersedekah bisa 100.000, itu bisa lebih gede, ya kan? Ya, jadi memang nggak harus dilihat dari situ. Makanya kalau dalam zakat atau dalam ketentuan kadar zakat itu diukur dari persentasenya, ya. Jadi orang yang hartanya sudah mencapai nisab, ya, yaitu sudah senilai kurang lebih 85 gram, ya. Jadi kalau 1 gram banyak emas, 1 gram 1 juta. Hartanya itu dihitung dalam bisnisnya itu, kalau harta dagangan itu dia itu sudah dagangannya sudah senilai 85 gram. Terus sudah berumur 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan berapa? 2,5% saja. Saya dagang beras semuanya. Dagang beras, saya hitung nih sekian karung. Ternyata kalau dihitung-hitung beras saya itu sudah senilai 85 juta namanya. Karena sudah sama dengan 85 gram. Apakah begitu kita hitung langsung udah harus mengeluarkan zakat? Enggak. Dia harus berumur 1 tahun. Dia dihitung, maunya saya dulu mulai dagang tanggal 1 Januari. Nanti 1 Januari berikutnya kita hitung, ternyata harta kita sudah menjadi 85 gram emas dan umurnya sudah 1 tahun, maka saat itu kita harus keluarkan. Berapa mengeluarkannya? 2,5%. Jadi sedikit. Kalau mau dihitung berasnya ternyata 100 juta. 100 juta kita setahun hanya bayarnya itu 2,5 juta. Ini kecil sebetulnya. Karena kita ngitungnya hanya setahun sekali. Padahal untungnya tiap bulan itu banyak gitu kan. Kalau 1 bulan dia untung sekian kali 12. Ya sebenarnya ringan gitu. Tapi tadi
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Secara umum orang itu walaupun kecil itu juga ya sangat cinta kepada harta. Wasabru diyaun, dan sabar itu adalah dia. Sabar itu tidak dikatakan sebagai nur, tapi dia. Menurut para ahli, kenapa sabar itu? Karena sabar itu justru lebih berat. Jadi sabar itu berat, dan dikatakan seperti digambarkan kenapa sabar itu berat, ya karena tadi digambarkan seperti matahari, cahaya matahari yang disertai dengan panas. Nah, para ulama membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama sabar untuk melakukan ketaatan. Jadi orang mau melakukan ketaatan itu juga harus sabar. Kalau nggak sabar dia nggak mau, ya kan? Orang mau ke masjid enak-enak, lagi santai gitu, ada masjid, tapi hujan lagi kan? Nah, jadi kalau nggak sabar orang nggak mau. Atau berbagai macam, apa saja itu hal-hal yang baik itu pasti butuh effort, butuh kesungguhan. Yang kalau kita tidak mau, dia nggak akan melakukannya. Makanya kata Rasulullah SAW, khuffatil jannatu bil makari. Nah, surga itu justru dihalangi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi kalau kita mau melakukan yang baik itu mesti ada penghalangnya, itu berat. Ya, hal yang berat ini membuat kita tidak kita sukai kan. Wa huffatil naru bisyahwat. Tapi kalau neraka itu justru dihiasi dengan syahwat. Makanya orang bilang itu surga itu murah tapi orang nggak mau beli gitu kan. Neraka mahal tapi orang malah mau gitu. Malah kebalik kan harusnya. Artinya apa? Orang untuk bermaksiat kadang harus ngeluarin duit gitu kan. Untuk berdosa malah ngeluarin duit. Kenapa? Karena neraka itu memang dihiasi dengan hal-hal yang baik. Untuk apa? Berbagai macam ya kesenangan, hiburan apa itu, yang dosa itu malah orang ngeluarin uang. Padahal kalau untuk sholat, untuk ngaji, untuk mereka itu kan gratis itu kan, ya kan? Nah itu bahwa makanya di sini bahwa sabar itu ada as-sabru ala ta'ah, sabar untuk melakukan ketaatan. Yang kedua sabar anil maksiyah, sabar untuk menjauhi maksiat. Jadi maksiat itu sabarnya itu kenapa? Karena maksiat itu menggiurkan. Jadi godaan-godaan yang menjerumuskan kita ke neraka itu justru kadang-kadang lebih menggiurkan. Tempat-tempat maksiat, ya berbagai macam perilaku yang menyimpang itu justru kadang-kadang itu menarik ya. Yang kalau kita tidak sabar kita akan terjerumus ya kan. Makanya kata Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis, saya mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busatat ala man kana qablakum fatanafastumuhu kama tanafasuha. Ya kata Rasulullah SAW, saya tidak khawatir kalian itu hidup dalam kefakiran, tapi saya khawatir kepada kalian itu nanti kalau dunia itu sudah dibuka atas kalian, lalu kalian berlomba-lomba ya, sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, lalu kalian binasa karenanya sebagaimana orang-orang dulu binasa karenanya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengingatkan ya. Jadi salah satu yang menggiurkan dan orang bisa terjerumus adalah apa? Ketika dunia ini sudah dibuka ya, orang mendapatkan berbagai macam kesenangan dunia itu kan sudah dibuka sekarang ini kan. Yang itu Rasulullah SAW khawatir jangan-jangan tidak siap mentalnya gitu kan. Makanya tadi saya bilang kadang orang miskin itu bisa lebih ini kan, sedekahnya bisa lebih besar. Dia punya penghasilan sekian tapi dia rela untuk menyisihkan. Tapi kalau orang kaya mungkin nggak jauh berbeda juga, ngasih juga, tapi kalau secara persentase itu lebih kecil. Karena tadi orang-orang itu ketika dibukakan pintu-pintu dunia itu bisa membuat orang itu terlena ya kan. Kemudian kullun nasi yahdu fa ba'u nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Ini menurut para ulama ini penjelasan bahwa setiap orang itu artinya sedang diuji.
Dan orang itu dikatakan wahadainahu najdain, dan kami berikan kepada setiap orang itu dua petunjuk, ya kan, atau dua jalan, ya. Ada orang yang memilih jalan yang benar yang mengantarkannya dia menjadi orang-orang yang baik masuk surga. Ada juga orang yang mengambil jalan yang salah, yang sesat, yang mengantarkannya, menjerumuskannya kepada neraka. Di sini disebutkan kullu nasi yas'a li nafsihi. Setiap orang itu akan bekerja, berusaha untuk dirinya. Faminhum man yabi'uha lillah bi ta'atihi. Ada sebagian dari mereka yang menempuh jalan, yaitu menjual dirinya kepada Allah, maksudnya berbisnis dengan Allah, bi ta'atihi, dengan melakukan ketaatannya. Jadi ada orang-orang yang berusaha, bekerja keras setiap hari dengan berbisnis kepada Allah, yaitu dengan melakukan berbagai macam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Fayaqtiquha minal azab, maka dia membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti orang-orang yang benar. Wa minhum man yas'a wa yabi'uha lisyaitan wal hawa. Nah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang bekerja atau berusaha dengan berbisnis atau urusannya dengan syaitan, wal hawa, dengan hawa, bittiba'ihima, dengan cara mengikuti keduanya, yaitu mengikuti syaitan dan hawa. Fayubiquha wa yuhlikha, maka akan mencelakakannya dan membinasakannya. Jadi di sini disebutkan ini adalah bagian dari pilihan, ya. Orang itu setiap hari menghadapi dua pilihan, apakah dia akan menempuh jalan yang baik yang mengantarkannya kepada surga, atau dia akan menuju kepada jalan yang sesat yang mengantarkannya kepada neraka. Saya baca poin terakhir aja. Annal amil imma an ya'tiqa nafsahu wa imma an yubiqah. Sesungguhnya setiap orang yang beramal, orang-orang yang melakukan suatu amalan ini, ada kemungkinan dua. Imma an ya'tiqa nafsahu, boleh jadi dia itu berusaha, bekerja untuk membebaskan dirinya. Wa imma an yubiqah, dan bisa juga dia justru akan mencelakakannya. Fa in amila bi ta'atillah, kalau dia itu beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah, wajtanaba ma'siyatahu, dan menjauhi maksiat kepadanya, faqad a'taqa nafsahu, sungguh dia telah membebaskan atau memerdekakan dirinya, wa harraraha, dan membebaskannya, min raqi syaitan, dari menghamba kepada syaitan. Wa in kana al-amru bil aksi, tapi kalau sebaliknya dia beramalnya itu justru untuk bermaksiat kepada Allah dan mengikuti syaitan, faqad awbiqaha au ahlakaha, maka sungguh dia telah mencelakakannya dan membinasakannya. Nah, ini adalah sekaligus pelajaran, yakni al-hurriyah al-haqiqiyah, yaitu kebebasan atau kemerdekaan yang sejati. Maksudnya Allah itu memberikan kebebasan kepada orang, pilihan, ya, mau milih yang mana, kan. Ketika dia itu bersungguh-sungguh memilih untuk jalan ketaatan, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Tapi ketika dia milih jalan kesesatan, maka menjadi orang yang celaka, ya kan. Saya akan bacakan di sini. Qala Ibnu Qayyim menasihati kepada kita, haribu minar riqqil ladzi khuliqu lahu wa bulu biriqqin nafsi wa syaitan. Maksudnya beliau menasihati hendaknya kita harus menjauhi dari penghambaan. Maksudnya kita harus berusaha untuk bagaimana menghamba
hanya kepada Allah SWT yang kita diciptakan karena untuk beribadah kepadanya. Nah, dan kita harus menyadari kita setiap saat itu diuji dengan kita menghamba kepada nafsu dan kepada syaitan. Dan setiap orang hendaknya harus berusaha untuk lari dari menghamba kepada syaitan dan menuju lari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini ya hadis yang bisa kita baca, mungkin penjelasannya secara singkat karena waktu juga. Bila masih ada waktu boleh kalau mau ada ditambahkan atau menyampaikan sesuatu, boleh tafadhol. MC, nawarin MC. Kalau nggak ada yang mau berarti MC yang bertanya. MC-nya bagus. Ya. Bagi bapak-bapak yang ingin menanyakan ataupun menambahkan, kami persilahkan. Ibu. Oh ya. Ibunya cuma satu. Silakan kalau ada yang mau menambah. Kenapa saya harus bertanya? Kalau udah pinter nggak bertanya. Ini saya mau bertanya. Kan keren kan MC-nya kan? Tadi zakat itu ini saja apa? Ininya setahun saja. Iya. Gimana kalau misalnya nih setahun ini bulan ini saya udah ada nisabnya 80 juta. Udah wajib zakat di bulan 1 nanti kan bulan kedua lagi dapat lagi 80. Terus nanti sampai setiap bulan saya dapat 80 juta apakah saya harus wajib saya ini apa? Dan itu bertahan sampai 1 tahun sampai tahun depan itu bertahan gitu ya. Jadi 80 juta itu udah bersih setahun setiap bulan. Apakah setiap bulan depan tahun depan itu setiap bulan saya harus berzakat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi semua zakat itu mengharuskan adanya haul, kecuali zakatnya harta rikas. Harta rikas itu harta karun. Kalau umpamanya kita ketika kita mendapatkan menemukan harta ya, tapi kalau di Indonesia karena sudah ada aturannya gitu kan, nemu toples dari emas namanya ya, itu biasanya kita ikutin aturan pemerintah, mungkin secara undang-undang nggak boleh itu kita ambil langsung gitu kan, karena itu bagian dari kekayaan mungkin apa ya. Jadi kalau harta rikas itu begitu kita nemu, kita langsung berzakat. Zakatnya itu khumus 1/5. Kemudian kita nemu emas harga 1 miliar, maka yang kita ambil yang 800 juta, yang 200 juta kita kasihkan fakir miskin. Tapi kalau zakat dagang, zakat ternak, itu memang nunggu setahun. Nah, tapi kalau zakat penghasilan profesi ini antar para ulama dengan satu lain itu memang terjadi ikhtilaf. Boleh dikiaskan kepada zakat dagangan, berarti nunggu 1 tahun, ya kan? Nunggu 1 tahun dalam artian namanya kita seorang dokter, penghasilan kita 1 bulan, penghasilan bersih ya, pokoknya 1 bulan pokoknya 50 juta. Berarti 50 juta nanti kalau kali setahun berarti udah berapa? 50 juta itu udah 600 juta. Maka di akhir tahun dia itu ya sudah, ini zakat profesi. Kita keluarkan aja 600 juta dari 2,5%, 600 juta cuma berapa itu? 15 juta. Ya itu keluar 15 juta. 15 juta kecil banget, tapi 1 bulan ya sini bersih 50 juta. Nah, tapi boleh juga karena kita yakin bahwa itu sudah mencapai nisab, supaya nggak berat kita keluarkan per bulan. Kita per bulan keluarin berarti 600 juta 1 bulannya itu berapa? 50 juta itu kayaknya 1,2 juta itu kita infakkan kepada, kita sedekahkan, kita zakatkan kepada fakir miskin.
Yang jelas kalau zakat itu harus ditujukan kepada orang-orang mustahik, nggak boleh sembarang, yaitu kepada asnaf samaniyah, bisa fakir, bisa miskin, bisa amil, itu harus milih. Boleh juga salah satu dari mereka, boleh dua atau dia bebas juga, bebas. Yang penting mereka yang berhak menerima adalah mustahik zakat. Jadi boleh kita ambil kalau zakat profesi itu kita boleh per bulan, nggak apa-apa, per bulan juga kita niatkan, karena itu kita yakini nanti akan terakumulasi setelah 1 tahun. Mungkin kita seorang berpenghasilan 1 bulan sekian, seorang profesional. Tapi kalau kita seorang bisnis dagang, ya kita itu tadi patokannya itu kalau dagang itu nunggu haul dan nisab. Jadi yang dihitung memang kalau dagang itu kan fluktuatif. Boleh jadi sekarang ini 1 bulan, kedua bulan, 3 bulan itu harta kita banyak, harta dagangannya banyak. Tiba-tiba bulan keempat mengalami kebangkrutan atau mengurang. Ternyata setelah akhir tahun dihitung nggak sampai itu nisab, nggak bayar, nggak wajib. Itu adilnya Islam. Pokoknya kita berbisnis ini dalam 1 tahun itu kan fluktuatif. Bulan pertama, kedua, ketiga itu lancar, harta kita juga banyak. Bulan ke-11 hartanya menyusut. Pas bulan 12 nggak sampai 1 nisab, nggak bayar, nggak usah bayar. Asal jangan diakal-akalin. Udah menjelang haul nih. Maunya kita kurangin hartanya, jangan boleh kayak itu. Tapi ya alami saja. Begitu. Jadi kalau harta dagangan itu harus pakai nisab dan haul. Tapi kalau profesi, nah itu tadi memang ada yang tidak mau, yang ada yang beralasan profesi itu nggak ada kewajiban, karena memang secara logika zaman itu belum ada profesi-profesi tertentu. Sebagai seorang dai kagak ada itu gajinya zaman itu. Dokter juga belum ada itu membuka praktek itu apa. Yang ada zaman itu adalah dagang, terus bertani, kemudian yang jadi makanya kalau di fikih profesinya, tapi fikih kontemporer itu kayak Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa yang orang ini itu termasuk wajib. Karena wa anfiqu mimma kasabtum, dan berinfaklah kalian untuk bayar zakatlah dari apa yang kalian hasilkan. Justru kadang-kadang itu profesi itu lebih besar. Seorang pengacara atau notaris atau apa itu, tanda tangan sekali aja sekian. Kalau para petani, kalau para pedagang yang empot-empotan aja harus bayar zakat 2,5%, ini apalagi hanya sekadar ini tanda tangan atau sekadar ini nggak mau gitu. Menurut saya itu nggak adil juga. Dan Islam itu mengajarkan bagaimana keadilan. Kalau mereka aja harus bayar zakat ya, apalagi seorang profesional gitu. Kadang-kadang seorang pengacara atau seorang notaris apa itu begitu mudahnya dapat dokter kan micingkan mata orang lain di setahun itu bayarnya mahal kan. Pak, maaf sebenarnya ini. Habis itu kasih duitnya gede, kita yang dagang nunggu dari pagi mereka itu juga kadang dapat sedikit aja harus bayar zakat. Jadi menurut saya orang-orang ulama bukan ulama ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat profesi menurut saya tidak adil. Gara-gara secara nas memang dulu di zaman Nabi itu belum ada profesi-profesi yang menghasilkan yang besar gitu. Karena yang itu baru dagang, ya berbagai macam bisnis yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kalau mendapatkan harta warisan, dia nisab pada saat itu harus dikeluarkan zakatnya atau menunggu 1 tahun? Warisan nggak ada, zakatnya. Warisan. Iya, warisan tidak ada zakatnya. Tidak ada. Pokoknya kita dapat warisan dari orang tua, rumah gitu ya. Ya selagi itu memang untuk keperluan kita, untuk rumah, untuk keperluan kita ya. Tapi kalau kemudian nanti rumahnya itu kita kontrakan, nah itu beda lagi. Dijual terus dibagikan tapi enggak ada zakatnya. Kayak kita dagang pun juga sekarang dagang pun juga kalau dagang sembako itu tidak harus
bayar zakat. Lihat sembakonya Pak. Iya. Berapa lihat sembakonya MUI Pak. sekarang sudah mengeluarkan fatwa. Ya MUI ya, tapi tetap aja kalau zakat, kalau hartanya banyak ya harus ngeluarin zakat. Sembako kayak apa? Kalau sembako yang kecil-kecil di warung itu, yang nilainya nggak sampai nisab, ya nggak bayar zakat. Mungkin. Tapi kalau maunya dia berkarung-karung sembakonya, minyaknya banyak, dihitung akhir tahun. Kita punya bisnis sembako, sekian banyak minyak, sekian banyak tepung, sekian satu gudang. Oh harganya 1 miliar ternyata dihitung dagangan kita. Bukan rumahnya ya, bukan tokonya, bukan mobilnya, bukan penjualan. ini barang dagangannya di akhir tahun ternyata sudah 1 miliar. Nah, itu jelas harus dikeluarkan 2,5%. Keluarkan berapa? 25 juta. Setahun 25 juta. Ya, itu mungkin kalau sekarang karena ada kewajiban pajak tinggal dihitung aja. Nah, karena mungkin kalau di zaman dulu kan nggak ada istilah pajak. Tapi sekarang dengan bayar pajak itu juga sudah mengurangi. Tapi secara hukum syariatnya itu ketika sudah 1 tahun, ya, ini kalau dagangan itu berlaku umum, mau sembako, mau apa saja, setiap barang dagangan itu ketika nilainya sudah mencapai nisab harus dihitung. Tapi mungkin yang dimaksud Bapak itu atau yang dimaksud MUI itu kalau dagang-dagang kecil ya yang tidak mencapai nisab. Rumah tinggal juga tidak boleh dipungut pajak sekarang. Iya. Rumah tinggal. Ya, Pak. Jadi memang tadi sebagusnya inilah kita hidup di Indonesia karena ada pajak, ada zakat gitu kan. Dan itu sebenarnya hal yang berbeda. Kalau zakat itu kaitannya dengan hukum syariat ya kan. Yang pemerintah pun nggak boleh tuh ngodik-ngodik gara-gara mau buat aturan ngelawan maunya nggak wajib zakat, nggak bisa. Kita nggak boleh ngikutin itu. Itu yang dimaksud nilai barang dagangannya apa keuntungannya? Dagangannya. Dagangannya plus untungnya. Jadi di situ aset dagangan dan sekaligus hasil penjualan. Jadi kalau kita ngakalin, kalau hanya dihitung dagangannya, bisa juga itu ngakalin orang. Menjelang haul itu jualin aja dagangannya, nggak usah belanja dulu. Jadi apa? Dagangannya dan hasil penjualannya. Pokoknya sekarang kita punya dagangan yang berupa aset dagangan itu maunya 500 juta, yang cash flow-nya itu yang hasil ininya maunya 500 juta. Ini mah dihitungnya dua-duanya, dagangannya dan uangnya. Nah, gitu. Tapi kalau piutang enggak, karena piutang ini piutang juga dihitung katanya, tapi dilihat. Kalau piutang yang jatuh temponya itu nanti ya, tapi kalau yang enggak juga belum dihitung. Nanti bisa dibahas di banyak sih mungkin penjelasan oleh para ahli. Ustaz, Ya. mungkin sedikit penutup dari saya, Ustaz. Ya. Ini simpel aja kan, sekarang itu disparitas harga emas itu ada yang beli sama jual itu cukup Ya. bedanya signifikan ya. Iya. Nah, yang dimaksud 85 gram emas itu kalau konversi ke rupiah gitu ya, itu harga jual apa harga beli? Harga jual kita. Yang lebih aman kita harga jual, karena kita menganggapnya itu real ya kan. Kalau umpamanya kita punya emas ya, kita jadi ukuran emas kita sebesar 85 gram. Kalau umpamanya 85 gram, kita punya emas 85 gram kita jual, kalau per gramnya 1 juta berarti seharga 85 juta. Ternyata kalau kita beli ternyata 90 juta. Jangan pakai patokan kita beli, tapi patokan kita, bayangkan kita punya emas, mau kita jual. Ya. Cukup ya? Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.